Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar malam hari ini? Harus merasakan berada di atmosfer bulan Rajab, ya, bukan bulan Januari. Tanggalnya sama, 26 Januari, 26 Rajab. Besok tanggal berapa? 27 Rajab. Apa yang terjadi? Al-Isra wal Mi'raj. Ini materinya ganti gini. Ini coba kita kaitkan ya tadabbur kita di surah Al-Alaq ini dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Baik, insyaallah kita akan mentadabburi 5 ayat sebagai ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Surah Al-Alaq secara bahasa diartikan Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Ada beberapa informasi terkait dari surah ini. Yang pertama, Al-Alaq itu urutan surah ke-96 ya. Ada 19 ayat. Nah, ini udah mulai input gitu kan ya. Urutan angka 96 itu surah Al-Alaq ada berapa ayat? 19 ayat. Bahkan ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat-ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira. Mungkin sebagian jamaah yang pernah umrah atau haji pernah mendaki ya Gua Hira. Ada ya Pak ya? Dan sekarang terakhir fasilitas itu sudah enak sekarang. Kalau kan terjal ya. Kalau sekarang sudah enak ya, sudah ada fasilitasnya, parkiran sebagainya sudah enak, difasilitasi. Itu sejak Pak Anies naik, nah dari saya mengusulkan tolong tangganya perbaiki Pak. Alhamdulillah sudah nyaman sekarang. Ya paling kalau dulu 3 jam kalau naik, kalau sekarang 1,5 jam ya. Insyaallah Allah mudahkan. Tempat ini tidak keramat, tidak pula ada keberkahan. Nah jangan salah paham ya. Beda dengan yang namanya Arafah. Arafah pun sama ya. Berkahnya Arafah, mustajabnya doa di Arafah kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah saja, selebihnya enggak. Ya, Gua Hira itu tempat pertama kali diturun ayat itu sama sekali tidak ada kaitan dengan mustajab atau tidak mustajab doa. Nah, maka jangan salah dengan ya. Ada yang mengajakkan diri mendaki ke sana dengan berbagai alasan. Kita hanya menapaktilasi bagaimana ya, letihnya, lelahnya seorang Rasulullah mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Surah ini dinamakan
al-alaq yang arti segumpal darah diambil dari ayat kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baik, diambillah surah ini dari ayat kedua. Baik. Tema besar yang akan kita bahas adalah tentang hikmah penciptaan manusia serta mengajarinya membaca dan menulis. Nah, ini penting bagi kita sebagai orang tua, ya, mengajarkan anak-anak kita di awal belajar adalah tentang apa? Membaca dan menulis, ya. Nah, kita sebagai orang tua kalau bisa di tangan kita lah anak-anak kita bisa baca, di tangan kita lah anak-anak kita bisa menulis. Gak kebayang pahalanya, ya. Pahalanya akan kita dapatkan ketika kita bacakan kepada anak-anak kita talqinkan kepada mereka surah Al-Fatihah saja, yang kelak nanti ketika sudah balik mereka baca Al-Fatihah dalam sholat-sholatnya, kira-kira berapa pahalanya buat ayah ibunya. Maka jangan berikan kesempatan ini kepada orang lain, kepada guru rumahnya jangan. Kalau bisa bapak ibu yang mengambilnya atau kakek nenek yang mengambil, ya, bagian ini mengajarkan anak cucu kita membaca dan menulis. Ini tema besar pada malam hari ini. Nama-nama lain dari surah Al-Alaq ada 3 nama di sini. Para ulama memberikan nama ini. Pertama Al-Alaq yang sudah masyhur. Yang kedua juga ada namanya surah Iqra bismi rabbik. Ya. Jadi jangan alergi. Emang ada surah Iqra? Nah, ternyata ada, gitu kan ya. Surah Iqra bismi rabbik. Ada juga lengkap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini ada referensinya dari mana diambil nama-nama tersebut, ya. Allah lebih sahih. Kemudian kita lihat asbabun nuzul dari surah ini. Ini diambil dari hadis pertama permulaan wahyu yang diambil dari kitab Sahih Bukhari, ya. Mungkin saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui, ya, tentang informasi atau khabar dari asbabun nuzul dari ayat ini. Saya bacakan. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Jadi ini hadis dari siapa? Dari Aisyah, akurat, ya, dan istrinya langsung, gitu, ya. Dan beliau tidak sekali-kali melihat suatu mimpi melainkan kedatangannya mimpi itu bagaikan sinar pagi hari. Kemudian dijadikan baginya suka menyendiri dan beliau sering datang ke Gua Hira, lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa malam yang berbilang, dan untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Kemudian beliau pulang ke rumah istrinya, ke Khadijah saat itu, Aisyah belum ada, ya, belum dinikahkan maksudnya, dan mengambil bekal lagi untuk melakukan hal yang sama. Pada suatu hari ia dikejutkan dengan datangnya wahyu saat berada di Gua Hira. Malaikat membawa wahyu masuk ke dalam gua menemuinya, lalu berkata, "Iqra." Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Aku bukanlah orang yang pandai membaca, ya. Maka malaikat itu memegangku dan mendekapku sehingga aku benar-benar kepayahan olehnya. Setelah itu ia melepaskan diriku dan berkata lagi, "Bacalah." Nah, di sini ada fase pemaksaan, ya, dipaksa untuk membaca. Jadi Bapak Ibu, dalam dunia parenting ada fase kita paksa anak-anak kita, dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk ibadah, dipaksa untuk membaca. Ada fase-fase itu, ya. Dan kaitannya, mohon maaf, nggak berbenturan dengan ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini berlaku untuk orang kafir bisa. Nggak boleh kita memaksa dia untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam dipaksa nggak? Dipaksa, ya. Punya anak perempuan dipaksa tutup auratnya. Kalau kita paksa, dosa tuh orang tuanya. Paksa anak-anak kita. Begitupun Jibril memaksa Rasulullah, saya mendekatnya, gitu kayaknya. Karena ini sesuatu yang akan, ya, istilahnya itu akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki di mata Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW menjawab, aku bukanlah orang yang paling baca. Maka itu kembali menangkapku untuk kedua kalinya hingga benar-benar aku kepayahan. Lalu melepaskan aku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku bukanlah orang yang paling wajar. Berapa kali semuanya itu? Sampai 3 kali. Jadi minimal pengulangan 3 kali. Jangan bosan. Ya. Ketika ada pengulangan berarti ada penegasan. Berarti yang kita ajak itu sedikit dengannya agak penolakan. Dalam dakwah jangan pernah menyerah. Terus untuk kita apa? Menyampaikan. Bicara masalah respon itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Dibacakan, ditalkinkan kepada Rasulullah SAW. Ini teori membacakan. Ya. Anak-anak kita yang masih usia dini, baik itu dalam kandungan atau masih bayi merah, itu saat-saat yang tepat kita bacakan mereka. Karena indra as-sama, pendengar itu adalah indra pertama kali yang berfungsi. Matanya bolehlah belum bisa melihat dengan jelas, gitu kan ya. Mulutnya pun sama, tetapi telinganya diafrahim pun sudah berfungsi. Maka iqra, sejak talkinkan, bacakan kepada anak-anak kita. Ya. Begitu sekarang sudah lahir, gitu kan ya, jangan nunggu besar. Ya, sedini mungkin. Maka Rasul mengatakan, man ta'allama al-Qur'an wa huwa fatiyus sinni khalaqahu Allah bilahmi wa dami. Barang siapa yang belajar Quran sejak usia dini, ya usia dini, apa terjadi? Khalaqahu Allah bilahmi wa dami. Maka Quran yang kita bacakan dicampurkan dengan darah dan dagingnya. Ya, tapi mohon maaf, jangan menyerah dan tidak ada kata terlambat. Ustaz, anak saya sudah gede-gede, gitu kan ya, bacakan. Insya Allah, walaupun gitu kan ya, digambarkan al-ilmu bis-sighari kan-naqshi al-hajari, ya, wal ilmu fil kibari kan-naqshi al-ma. Itu pepatah orang Arab mengatakan seperti itu. Belajar di waktu kecil ibarat memahat di atas batu. Ada bekasnya nggak Pak? Ada. Walaupun keras gitu kan ya, tapi kita paham, membentuk ya lukisan dan sebagainya. Tapi belajar di waktu kibar sudah tua seperti mengukir di atas air. Ada bekasnya Pak? Ada. Ya, ini tersinggung bahwa ini, wah jadi saya nggak belajar. Enggak, gitu kan ya. Ini pentingnya pembelajaran sejak dini, tapi tidak ada kata terlambat. Yang penting apa? Iqra, dibacakan. Terus kita itu Allah yang menyampaikan. Maka setelah itu Nabi SAW pulang dengan hati yang gemetar hingga masuk menemui Khadijah lalu bersabda, Zammiluni, Zammiluni. Wajar, ya Rasulullah ya mendapatkan keadaan yang tidak biasa. Inilah fase ketiganya diangkatnya beliau sebagai Rasulullah SAW. Ya, Jibril dengan kapasitas malaikat itu menjelma menjadi manusia sebaya, gitu kan? Karena kalau langsung dengan kapasitas malaikat itu gak akan kuat Rasul itu. Bayangkan cahaya ketemu tanah, kira-kira tanah kuat nggak? Terbakar, gitu kan ya? Wallah bisa. Zamiluni, selimut aku. Jadi Rasulullah kaget, gitu kan ya? Bertemu dengan malaikat Jibril. Maka Khadijah menyebutinya hingga rasa takutnya lenyap. Lalu setelah rasa takutnya lenyap, Khadijah bertanya, mengapa engkau? Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya kejadian yang baru dialaminya dan bersabda, sesungguhnya aku merasa takut terhadap keselamatan diriku. Ini pentingnya pasangan hidup, saling merangkul, saling memahami, ya, saling support. Makanya dipertemukan dan dipasangkan. Memang masing-masing kita punya kelemahan, punya kelebihan. Maka dari itu, kelemahan yang istri kita miliki, Pak, itu ditutup dengan kelebihan yang kita miliki. Begitu sebaliknya, ya, kelebihan istri bisa ditutup kelemahan suami, dipasangkan. Maka sekuat mungkin upaya dipertahankan sampai masing-masing menyebut ajalnya. Siap Ibu ya? Memang perceraian itu halal, tapi itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan pada asar saya baru saja mempertemukan pasangan
irta. Dengan ya, saya sadarkan Abdul halal ilallah atar. Masih muda. Ya, umur pernikahan mereka masih seumur jagung. Ya, hanya biasa miskomunikasi gitu kan ya. Maka sampaikan Abdul halal ilallah atar. Sesuatu yang halal tapi Allah benci adalah perceraian. Di luar rumah itu, syaitan telah menunggu. Mereka dua kemungkinan, apakah bergembira, sorak-sorai pesta, ataukah mereka menangis, tergantung si pasangan tadi. Jika benar terjadi perceraian, sorak-sorai mereka itu, maka penting pasangan saling memahami. Khadijah Kubra dengannya memahami apa yang terjadi kepada suaminya. Bagi Rasulullah SAW. Khadijah berkata, tidak demikian, bergembiralah engkau, maka demi Allah, dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka bersilaturahim, bernada dalam berbicara, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak akan mengecewakanmu Rasulullah. Di sinilah permulaan datangnya wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baik, kita masuk. Ini 5 ayat yang akan kita tadabburi bersama insyaallah. Sengaja tadi saya minta sebelah kanan saya dikosongkan karena saya akan menulis. Baik, pertama tentang bacaan. Ya, dalam mushaf Madinah tulisannya enggak ada kasroh di bawah alif itu, betul nggak? Ada nggak kasar di sini Pak? Tidak ada, ya. Karena itu bukan alif, ini namanya hamzah wasol. Nah, jadi perhatikan, ada alif, ada hamzah, itu berbeda. Dalam bahasa kita Indonesia, alif dan hamzah tulisannya sama, tongkat, betul nggak? Ya, alif tongkat, hamzah tongkat, itu nggak bisa bedain. Kalau pakai versi mushaf kita nih. Tapi kalau versi Rasam Utsmani itu kan ya, yang biasa kita dapatkan lah ketika umroh hadiah atau apa, itu kan ya, itu ada bedanya dan akurat. Itu sanad nasional. Ada alif, ada hamzah. Alif adalah huruf yang selamanya tidak akan pernah menerima harokat. Tongkat, alif, ya, seperti ini. Selamanya tidak akan pernah menerima harokat. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu yang berdiri tongkat gitu kan ya, nggak ada harokat, itu alif namanya. Alif dibagi dua. Ada alif mamdudah yang tegak, ada alif maksur. Nah, seperti ini, seperti huruf iya. Wadduha wallaili idza saja. Itu bukan alif mamdudah, apa Pak? Alif maksur namanya. Bukan iya, tapi alif maksur. Bentuknya seperti ya tanpa titik. Ini mamdudah, ini maksur. Ternyata cara bacanya pun berbeda. Ketika ya alif, ketika fathah dipanjangkan alif yang tegak, mamdudah, maka suara ke atas. Wallaili idza ke atas suaranya. Ya. Saja kemana? Bawah. Karena alifnya maksur. Dan jangan dibalik. Itu cara membunyikan suaranya. Lihat alif apa nih kategorinya? Mamdudah atau maksur. Nah, jadi alif fungsinya apa? Hanya memanjangkan bunyi mad. Ya, contoh tadi idza, ini saja. Idza panjangnya dengan alif mamdudah, maka ke atas suaranya. Kemudian saja dipanjangkan oleh alif maksur, maka suaranya ke bawah. Jelas? Itu huruf alif. Yang kedua, huruf hamzah. Hamzah pun dibagi dua, ya. Hamzah itu dibagi dua. Pertama adalah ada hamzatul qat'i. Hamzah qat'i yaitu hamzah yang ada harokatnya, ditulis, ya, di atas alif atau di bawah alif atau di atas waw, juga dia di atas ya, terserah, tergantung harokatnya. Ini ada harokatnya, tertulis a i u, itu hamzah qat'i.
Yang kedua ada hamzatul wasli. Contohnya di ayat ini kita tadabburi, Iqra. Pertanyaannya dari mana kita bisa nyebut Iqra? Padahal ada harokatnya. Karena udah biasa, gitu kan ya. Di suratul Fatihah, gitu kan ya. Kita menemukan juga hamzah wasl. Ayat kedua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau Bapak dari mushaf yang enggak ada harokatnya, kok bisa baca? Udah biasa. Alhamdulillah. Berikutnya ayat ke-6, ihdina. Kok bisa dibaca enggak ada harokatnya? Ini pentingnya belajar. Jadi mohon maaf, dalam penulisan mushaf Madinah, itu ke mushaf Utsmani, kenapa hamzah wasl tanpa harokat? Itu siap-siap. Karena ketika diwasal itu nggak dibaca harokatnya. Maka hati-hati ketika Bapak pakai mushaf Indonesia, gitu kan ya. Ketika mewasal, jangan sembarang wasal. Salah kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah. Ya. Harusnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Hilang tuh alnya. Langsung ke lam. Rahimil hamd. Ihdina, hati-hati. Kalau Bapak mewasal dengan ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Benar salah? Salah. Hati-hati. Mana yang benar? Kasarnya hilang. Jadi apa? Nasta'inu, langsung ke. Itu fungsi hamzah wasal. Kenapa enggak dituliskan harokatnya? Karena ketika diwasal enggak ada bunyi itu. Jelas ya? Jadi hamzah wasl itu enggak tertulis. Ya, Iqra di sini kalau Bapak baca dari basmalah itu salah kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, salah. Jadi gimana kalau wasl? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, langsung. Ya, kasrahnya hilang nih, langsung ke huruf qaf karena hamzah wasl. Ya, wallahu a'lam. Baik. Sekarang hamzah wasl kaidahnya apa? Ada dua kemungkinan. Hamzah wasl yang pertama adalah nempel ke kata benda ismun yang awalnya ada al. Nah, bentuknya adalah tongkat, di atasnya adalah rasul harfis shadin, kepala huruf shad. Itu tanda hamzah wasl. Ketika hamzah wasl nempel ke ismun atau kata benda yang awalnya al, gitu kan ya, itu semuanya dibaca a. Alhamdulillah, Ar-Rahman, Al-Maliku, Al-Quddus, Asy-Syamsu, a semuanya. Kalau dibaca kemana? Ke kata benda. Tandanya apa? Ada lamu ta'rif di sini. Dibaca a hamzah wasl. Enggak ada i, enggak ada u, a semuanya. Jelas ya? Alhamdulillah, dengannya Ar-Rahmanirrahim. Ada A-nya kan? Di mushaf kan nggak ada tulisan harokat A itu nggak ada. Karena kalau kita wasal ayat 2 dan 3, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman, bukan Alamina Ar-Rahman, salah. Ya, langsung Ar-Rahman gitu ya. Baik, ini kalau nempelnya ke ismun. Tapi kalau hamzah wasal nempel ke apa? Fi'lun, kata kerja. Nah, di sini rumusannya. Patokannya adalah lihat harokat huruf ketiga. Ya, kalau nempel ke ismun maka dibaca a semuanya. Dibaca a ketika dia di awal bacaan alhamdulillah. Kalau wasal hilang a-nya. Oke. Ketika nempel kepada fi'lun maka patokannya adalah apa tadi? Lihat harokat huruf ketiga. Jika harokat huruf ketiga adalah fathah atau kasrah, maka hamzah wasl dibaca i. Contoh seperti ini. 1, 2, 3. Nah, harokatnya apa? Kasrah. Maka hamzah wasl dibaca apa? I. Maka dibaca ihdina. Jelas. Yang kedua, contoh lagi yang kita baca ini 1, 2, 3 huruf roh, huruf ketiga. Harakatnya apa? Fathah. Tadi kaidahnya jika huruf ketiganya
fathah atau kasrah, maka hamzah waktu dibaca apa? Kita baca apa tadi? Iqra. Bukan akra, bukan ukra, tapi apa? Iqra. Jelas. Jadi saya ulangi, lihat harokat huruf ketiga, itu rumusannya. Jika kasrah atau fathah, maka hamzah waktu dibaca i. Berdua ya. Yang ketiga, jika hamzah wassalnya harokatnya huruf ketiganya dhamma, contoh seperti ini, ada hamzah wassal, ada nun, ada shad, ada ra misalkan seperti ini. Mana yang ketiganya? Huruf shad. Harokatnya apa? Dhamma. Jika harokatnya dhamma, maka hamzah dibaca apa? Unsur, unzur, dan lain sebagainya. Paham tuh? Nah, ini kaidah, ya. Kalau pakai mustaqbal langsung kan liar ya, nggak ada harokatnya. Tapi luar biasa, Kiai Haji Arwani dari Kudus, beliau adalah yang pertama kali menuliskan Mushaf Al-Qudus yang ada waqaf tidaknya. Begitupun beliau menuliskan Qur'annya itu dengan Rasul Usmani seperti ini. Tapi luar biasanya, beliau bantu untuk hamzah wassalnya dikasih amplop bawahnya, jadi dibaca i, a atau u, dibantu oleh beliau ya. Luar biasa. Ini banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan beliau. Baik, kembali ke bacaan kita. Baik. Jadi jelas ya. Jadi dibaca iqra karena apa tadi? Hamzah wassalnya nempel pada kata kerja. Rumusannya, jika hamzah wassal nempelnya pada kata kerja, maka patokannya apa? Lihat harokat huruf ketiga. Jika harokatnya fathah atau kasrah, maka hamzah itu dibaca apa? I. Jika huruf ketiganya harokatnya dhamma, maka hamzah itu dibaca u. Ya, wallahu a'lam. Baik. Contoh yang keempat di sini alladzi, karena dia ismun bukan fi'lun, ya. Ayat ketiga dibaca iqra lagi karena dia kata kerja. Wallahu a'lam. Baik. Kita baca dulu ayatnya baru kita tadabburi. Istilah baru diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Iqra secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u. Qira'atan. Apa artinya? Membaca. Ini adalah salah satu komponen iqra, itu apa? Membaca. Karena makna lain dibalik iqra adalah jamaah, mengumpulkan. Jadi Quran Pak Bu nggak cukup dibaca, tapi apa? Komponen lainnya, ya baca, ya hafalkan, ya baca tafsirnya, ya berwakaf, ya menuliskannya, ya mengajarkannya, ya mengamalkannya. Itu namanya jamaah, mengumpulkan Quran. Tidak hanya baca saja. Jadi Ramadan, sering saya tanya, Ustaz, afdal mana Ramadan? Banyak khatam atau faham? Gitu kan ya? Saya bilang, ya semuanya. Tapi waktunya beda-beda. Ada waktu untuk baca khatam, gitu kan ya? Karena para ulama luar biasa. Imam Syafi'i, kalau Bapak lihat di biografinya, setiap Ramadan, ada yang tahu berapa kali khatam beliau? 60 kali khatam. Berarti sehari berapa kali khatam? 2 kali khatam. Kita gimana Pak? Allah, satu aja belepotan.
Ini sehari 2 kali hadam. Misalnya nasuha bisa itu sehari 2 kali hadam. Ya, itu bisa. Asyafi gitu ya. Memang ada hadis mengatakan nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu luar Ramadan. Pas Ramadan nggak berlaku hadis tadi. Saya para ulama itu tafarruq mengosongkan itu apa? Banyak hal. Karena apa? Itu waktunya untuk berquran saat yang tepat. Maka Ramadan nanti nggak usah belajar lagi. Bukan mesti belajar, cuma mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi ada alokasi membaca berkali-kali hatam gitu kan ya. Ada alokasi untuk memahaminya, menghafalkannya, menuliskannya. Nah, itu alokasikan itu. Semuanya Allah insyaallah. Asalkan beda waktu. Baik. Iqra Bismi Rabbika. Inilah yang menjadi keberkahan ilmu. Ketika ilmu tadi, ketika bacaan itu atas nama Rabbika, disinilah keberkahan. Benar tuh ilmu ketika Bismi Rabbik. Sebaliknya mohon maaf, ketika ada ikra'nya kita, bacanya kita tanpa Bismi Rabbik, ujungnya apa? Mudhara. Maka mohon maaf, ketika baca orang berilmu itu diangkat derajat, tunggu dulu, lengkap baca ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jangan dipenggal. Yang akan diangkat derajat itu bukan hanya orang berilmu, tapi apa? Orang yang berilmu, yang beriman. Karena gak cukup ilmu itu tanpa iman, maka iman dulu baru berilmu. Banyak orang yang pintar, doktor, profesor, gak ada iman, yang rusak ilmunya. Karena apa? Tidak dengan Bismi Rabbik. Kita, dengan anak-anak kita, kalau nggak Bismi Rabbik, nggak berkah belajarnya. Maka bagaimana upaya kita? Pembelajaran akidah kita ini, gitu kan, atas dasar Bismi Rabbik, atas menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Berkah itu ilmunya. Walaupun hanya setuhur yang pelajaran kita, tapi kalau Bismi Rabbik, masya Allah, ya. Maka yang dikejar bukan dunia, bukan detail, tapi apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuat. Jadi mohon bagi Pak Ibu yang masih punya anak yang kuliah, nah, ingat ya nak ya, kuliahmu itu Bismi Rabbik ya nak. Luruskan lagi, biar nggak salah sasaran, nggak salah tujuan. Yang kedua adalah yang diambil di sini adalah alladzi khalaq. Sisi ini Tuhanmu yang telah menciptakan. Baik, khalaqa beda dengan ja'ala. Menciptakan, menjadikan. Khalaqa menciptakan adalah sesuatu yang ada dari tidak ada, itu khalaqa. Kira-kira kita mampu enggak khalaqa? Enggak bisa. Kita bisa menjadikan, membuat bala-bala dari apa? Tepung, kol, wortel, air, garam, campur. Dari yang ada menjadi ada. Kalau Allah lebih keren lagi, membuat yang ada dari tidak ada. Itu namanya khalaqa. Maka di sini kalau kita imani, ada ayat yang mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Yang menciptakan dialah yang berhak untuk mengatur. Kalau kita sadar kita ini makhluknya Allah, maka tunduklah kepada Sang Pencipta. Karena kaidahnya adalah ala lahul khalqu wal amr. Yang menciptakan dialah yang berhak mengatur kita. Dan yang pasti aturan Sang Pencipta nggak akan salah, sesuai matching dengan ciptaannya. Itu pasti akurat. Menyalahi, meleset sedikit, siapa yang resiko? Maka Allah telah mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu atur Allah. Berani melanggarnya, siap terima konsekuensinya. Berani mentaatinya, Allahu Akbar. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Allah sudah memberikan undang-undang itu, syariat itu. Berbagai syariat turunkan, gitu kan ya. Itu semuanya memuji kita. Apakah kita ini termasuk orang yang mentaatinya ataukah yang mendurhakainya? Jawaban yang pertama, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, walaupun tidak logis, walaupun gak masuk nalar, jika benar ayatnya, sahih hadisnya, pegang kuat-kuat,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita pegang kuat-kuat, ini asal pencipta, gitu kan ya. Maka dampaknya riwayatnya apa? Yudkhilhu jannah. Allah masukkan hamba tadi ke dalam mana? Surga-surga. Yang tak satu orang, tapi surganya banyak. Jannatin, bukan jannatun, bukan jannatin, surga-surga, banyak surganya. Mana yang taat masih ayah. Dan tidak hanya itu, ketaatan seorang ayah berikutnya apa? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya apa? Yang taat satu orang, surganya banyak. Yang kekal itu banyakkan. Kenapa? Karena ketaatan hamba tadi membias keluarga besarnya. Pasangannya diajak, anaknya diajak, cucunya terajak, orang tuanya diajak. Itu kata satu orang, khalidin, mereka kekal dalamnya. Luar biasa. Ada satu orang yang taati aturan ini. Tapi sebaliknya Allah mengatakan berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Nah, ini kebanyakan. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul dan durhakanya hamba kepada Rasulnya adalah yata'adda hududah, menabrak batasan. Sudah jelas aturan tentang pencipta itu A, B, C, D, jelas aturannya. Gitu kan ya? Dia tabrak semuanya. Maka dampaknya apa? Yudkhilhu naran. Allah masukkan ke mana? Ke neraka. Nerakanya satu apa? Enggak banyak. Kalau tadi surganya berapa? Banyak. Kalau tak, kalau durhaka nerakanya satu, neraka. Tidak hanya itu, khalidan dan khalidin. An-Nisa 13-14 tuh ayat. Khalidan fiha, dia kekal sendirian, enggak ngajak yang lain. Silakan pilih yang mana. Dari saya tentukan. Maka pola belajarnya, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yakin aturan sang pencipta itu aturan yang benar. Baik, lanjut. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia. Siapapun kita hari ini, apapun kita hari ini, sadar, ketahuilah kita ini asalnya adalah min 'alaqin, dari segumpal darah. Pertemuan air yang hina, mohon maaf itu kayaknya. Secara zatnya kita kan jijik. Pertemuan sperma dengan sel telur ayah ibu kita, itu kayaknya jijik kita melihatnya. Itu kan? Tapi dengan kemuliaan Allah, Allah muliakan yang hina tadi. Maka kita harus sadar, buat apa kita sombong, buat apa kita congkak, berbangga diri. Asalnya kita adalah min 'alaq, segumpal darah yang awalnya dari yang hina pula. Gak ada yang kita sombongkan, gak ada yang kita congkakkan, gak ada, gak pantas, gitu kan ya. Khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal darah kita ini. Maka bersyukurlah yang sampai hari ini Allah berikan kelebihan-kelebihan berupa rezekinya, kesuksesannya dan lain sebagainya. Bersyukurlah, Allah tunggu itu. Tapi ketika keadaannya sebaliknya, maksudnya yang diharapkan, bersabarlah, itu yang terbaik. Siapkan dua mental itu. Ya. Kita ini sama-sama min alaf semuanya. Hanya dua sikap yang kita siapkan. Ketika yang terjadi hari ini sesuai dengan harapan kita, bersyukurlah. Sebaliknya pada hari ini yang terjadi jauh dari harapan kita, bersabarlah. Dua-duanya ladang amal saleh, ladang bersyukur, ladang bersabar. Baik. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Lagi-lagi diingatkan, bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dikaitkan dengan hambanya, al-akram adalah yang paling mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata barometer kemuliaan tidak ditentukan dengan detail, tidak ditentukan dengan limpahan harta, tidak. Tapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dermawannya Allah, ya, bukti karamnya Allah, karimnya Allah, dermawannya Allah adalah alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia tadi al-qalam, menulis. Jadi ada perpaduan antara membaca dan menulis. Ahli apa?
ilmu yang kita dapatkan, ya, jangan sampai masuk telinga kanan, keluar masih mending tuh Pak. Nanti masuk dulu kan ya. Ini ada yang tertolak Pak, masuk telinga kanan nggak masuk gitu kan ya. Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih mending itu masuk duluan gitu kan. Ada yang tertolak gitu kan ya. Maka di sini penting Alkitab menulis, ya. Di sini tradisi literasi ditingkatkan lagi karena ilmu itu bisa lestari ketika kita tuliskan. Sampai orang Arab dalam syairnya mengatakan, ya, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidu qaid suyudaka bil hibalil wasiqah amin al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha baina khalaiqi qadifatan. Ilmu itu seperti hewan buruan dan tulisan itu sebagai pengikatnya. Ketika seorang pemburu itu sudah dapat hewan buruannya, bodoh tuh pemburu kalau sudah dapat hewan buruan nggak diikat, akhirnya apa? Lepas lagi. Begitupun kita sebagai pelajar yang itu ilmu, dapat ilmu Allah ini nggak ditulis kedengannya, kabur nggak kira-kira? Ya. Tapi saya lihat tradisi teman-teman kami untuk belajar di Al-Azhar. Jadi Pak, Bu, di Al-Azhar itu nggak ada cerita belajar itu duduk di kursi. Ya. Yang saya alami, satu ruangan itu minimal 300 orang itu berdiri semuanya itu. Dan saya lihat teman-teman saya orang Arab tuh dari Mesir, Jawa dan sebagainya, nggak ada yang bawa pulpen, nggak ada. Kok ini mereka belajar seperti ini? Ternyata saat dosen menyampaikan ilmunya, mereka merekam. Di rumahnya mereka menuliskan apa yang mereka pahami. Jadi nggak riuh. Kalau kita riuh ya, ketika Ustaz menyampaikan Ustaz nulis gitu kan, Ustaz apa nomor 3? Aja kelewat. Jadi mereka merekam dulu, pahami dulu. Setelah paham, menuliskan apa yang kalian pahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita jeda azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pentingnya menulis ketika belajar supaya apa yang kita ingat, apa yang kita tahu itu diingat dengan tulisan tadi. Maka tradisi para sahabat pun sama. Zaid bin Thabit ketika diamanahkan untuk menulis Al-Quran, maka beliau memanggil semua para sahabat yang menghafal Quran itu dengan 2 syarat, hafalan dan tulisan. Jika hafalnya saja nggak diterima, tulisannya nggak diterima, harus dua-duanya, hafalan dan tulisan. Disetorkan ke Zaid bin Thabit. Akhirnya beliau menuliskan apa yang telah terkumpul dari para hufazul Quran. Baik. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang belum ia ketahui. Maka dasarnya kita ini tidak memiliki ilmu sedikit pun. Maka sering saya biasakan ketika sebelum belajar itu dengan doa, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kita sucikan Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, so kami ini tidak punya ilmu sedikit pun. Jadi bandingannya Pak, samudra yang luas itu, kita ambil setetes kemudian kemudian jatuh, yang setetes itu adalah ilmu kita dan sisanya adalah ilmunya Allah. Jadi apa kita sombongkan dari gelar kita? Sudah prof, sudah doktor, gitu-gitu, baru setetes dari samudra yang luas itu. Allamal insana ma lam ya'lam, itu pun ilmu yang Allah berikan itu hanya sedikit dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membuka pengetahuan itu dengan 2 cara. Pertama apa? Membaca. Yang kedua apa? Menulis. Jadi silakan Bapak Ibu, dari sekarang biasakan baca kemudian menulis.
itu adalah warisan terbaik kepada anak cucu kita. Nah, ini karya kakek. Setelah kakek belajar, kakek tulisan, ini kakek pahami dari surah Al-Alaq. Luar biasa. Baik. Inti pesan dari 5 ayat yang tadi kita tadaburi, ya, ini inti pesan yang utamanya adalah baca dan tulis itu adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Semua para cendekiawan itu dengan membaca dan menulis. Cuma bedanya, cendekiawan muslim cara belajarnya, baca tulisnya. Yang pertama adalah tasdik, benarkan dulu. Jika itu sebuah ayat yang sudah akurat benarnya, jika itu hadis sudah sahih, yang pertama adalah tasdik, benarkan dulu itu sabda Rasulullah, itu firman Allah. Baru ada observasi dan analisa. Jadi kalau barat berbeda. Langkah pertama apa yang dilakukan? Observasi, analisa. Setelah observasi hasilnya jika logis, jika masuk akal, maka terima. Kalau enggak, maka campakkan. Nah, jangan sampai kita ini, ya, membenarkan hadis Rasul setelah observasi. Contoh misalnya, ketika bapak ngopi, ya kan, ada lalat yang masuk ke dalam kopi bapak. Gimana tuh? Diminum enggak? Diminum bapak? Apa dibuang? Minum ya. Jadi gimana caranya? Celupin dulu kan? Ya. Kemudian gimana? Buang lalatnya. Baca bismillah baru minum. Jangan minum parah. Jangan sampai kita meyakini yaitu salah observasi. Oh, ternyata di salah satu segmen itu ada penawarnya. Yakinnya jangan salah observasi, tapi di awal ketika sudah benar itu hadits sahih, maka benarkan. Suka salah kita, gitu kan ya. Contoh lagi, ketika makan tangan kanan, kesel pengen minum, gimana minumnya bu? Di tangan kanan kotor nih, gimana caranya? Biasanya tangan kiri di ini, seperti ini, betul nggak? Itu nyunah nggak pak? Enggak. Kotori gelasmu, jangan kotori sunnah Rasul. Ambil aja tangan kanan, minum bismillah, selesai. Gak usah seperti ini masih kiri pak, masih kiri bu. Kotori gelasmu, jangan kotori sunnah Rasulmu. Benar hadisnya, amalkan. Jelas ya? Gelas kotor bisa dicuci kan? Yeah. Terus kalau sunnahnya kayak itu kotori, gimana cara nyucinya? Ya, kalau Rasul datang, malu gak kita ini? Malu. Allah bisa. Baik. Pesan satu utamanya, umat manusia terutama umat Islam harus mengembangkan kemampuan literasi untuk mendalami seluruh ayat Allah SWT, baik qauliyah maupun kauniyah. Ini penting belajar. Membaca dan mendalami ayat Allah SWT harus karena dia dan dengan meminta pertolongan dan bantuan agar ilmu yang dihasilkan bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Imam Bukhari itu, mohon maaf, sekilas seperti bid'ah, ya. Karena beliau pak itu sholat 2 rakaat sebelum menuliskan hadis yang beliau dapatkan. Setiap hadisnya 2 rakaat. Ada nggak tuh masalah seperti itu? Ada kan? Luar biasa. Jadi hati-hati memohon kepada Allah. Gak amalkan ayatnya wasta'inu bisabri wassalah. Setelah ikhtiar menjelajahi dunia, mencari para perawi hadis, belum dapat hadis tadi, perawi hadis udah dapat gitu kan ya. Ketika menuliskan sholat dulu beliau minta pertolongan ya Allah, hamba saya ikhtiar, hamba mohon kepadamu, itu benar atau tidak? Beliau serahkan kepada Allah. Dengan apa? 2 rakaat setiap hadis. Ada berapa hadis pak? Di Sahih Bukhari 7.000-an. Luar biasa. Setiap hadisnya beliau 2 rakaat sebelum sekali. Apa? Ini memohon pertolongan agar yang beliau ikhtiarkan dari hadis tadi benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca dan meneliti ayat-ayat itu harus dilakukan berkali-kali, artinya secara terus agar peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan juga terus berkembang. Penting yang namanya pengulangan, murajaah. Teori menghafal yang paling baik, yang paling jitu adalah apa? Dengan banyak mengulang. Nggak usah menghafal pak, cukup baca diulang-ulang aja. Al-Fatihah, hafal nggak pak? Hafal, menghafal nggak? Nggak menghafal, tapi apa? Ulang-ulang baca, betul nggak?
Yasin, hafal kan? Karena sering baca tuh. Kahfi, hafal nggak? Hafal, karena sering baca. Coba Al-Baqarah sering baca, pasti hafal Al-Baqarah, betul nggak? Pengulangan. Apakah di sini dari Quran, tikrar, diulang-ulang, itu ngasah otak kita. Insya Allah nggak akan membosankan. Beda ya, kalau Quran diulang-ulang nggak akan bosan. Selain Quran diulang-ulang bosan nggak Pak? Ini bodoh kali ya diulang-ulang, gitu kayaknya. Tapi Quran enggak. Ngapain surah Ar-Rahman gampang? Hafal satu aja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setengah surat hafal. Setengah lagi hafal. Karena pengulangan. Allahu Akbar. Baik, ini tadi pengulangan. Allah Maha Pencipta yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini pesan utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara qalam atau pena, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini korelasi antara membaca dengan menulis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.